Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang program security yang akan dipaparkan oleh teman saya, Novianti Patak Lembang. Kepada Novianti dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, pengertian program security. Apa itu pengertian program security? Program keamanan atau security program merujuk pada serangkaian langkah, prosedur, dan tindakan yang diimplementasikan dalam lingkungan komputer atau jaringan untuk melindungi sistem dari ancaman, serangan, atau pelanggaran keamanan. Program keamanan dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi, dan merespon berbagai jenis ancaman dan serangan yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, atau ketersediaan data dan sumber daya. Program keamanan melibatkan penggunaan kebijakan keamanan yang ditetapkan serta penerapan teknologi dan alat yang relevan untuk menjaga keamanan sistem. Tujuan utama program keamanan adalah untuk melindungi informasi sensitif, mencegah akses yang tidak sah, mengurangi risiko kerentanan sistem, dan memastikan kelancaran operasional sistem. Kedua, apa sih prinsip-prinsip dasar program security? Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Dia mengacu pada perlindungan informasi yang sensitif atau rahasia dari akses atau pengungkapan yang tidak sah di dalam sistem komputer atau jaringan. Tujuan utama dari menjaga kerahasiaan dalam program keamanan adalah untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap data sensitif dan mencegah informasi tersebut jatuh ke tangan yang salah. Kedua, integriti atau ketulusan. Merujuk pada keutuhan atau keaslian data. Integritas data penting dalam program keamanan karena kehilangan atau perubahan yang tidak sah pada data dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, seperti kerugian kepercayaan, pelanggaran privasi, atau kerugian finansial. Ketiga, availability atau ketersediaan. Dia mengacu pada kemampuan suatu sistem atau layanan untuk tetap beroperasi dan tersedia bagi pengguna yang sah ketika mereka membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dan tersedia sepanjang waktu yang diinginkan atau yang telah ditetapkan sesuai dengan persyaratan bisnis atau kebutuhan pengguna. Keempat, authentication atau autentikasi. Proses verifikasi dan validasi identitas seseorang, perangkat, atau entitas lain sebelum memberikan akses ke sistem atau sumber daya yang terlindungi. Tujuan utama autentikasi adalah memastikan bahwa hanya entitas yang sah yang diberi izin untuk mengakses informasi atau melakukan tindakan tertentu. Yang kelima, authorization atau otorisasi. Merujuk pada proses yang menentukan hak akses yang diberikan kepada pengguna atau entitas lain untuk menggunakan sumber daya sistem komputer atau informasi yang terkait. Otorisasi atau bagian penting dari sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi data sensitif dan menjaga integritas sistem. Keenam, repudiation atau tidak dapat membantah. Merujuk pada konsep yang memastikan bahwa suatu entitas tidak dapat menyangkal tindakan atau transaksi yang dilakukan olehnya. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh entitas tersebut secara sah dan tidak dapat dibantah di masa mendatang. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahmat Ishak. Baik, di sini di materi kedua yaitu tantangan dan ancaman terkini dalam program security. Di sini ada 5 jenis program dalam security. Yang pertama ialah ransomware.
Jenis perangkat yang berbahaya yang dirancang untuk menculik dan mendeskripsikan data pengguna pada komputer atau jaringan. Kemudian meminta pembayaran tebusan agar data tersebut dikembalikan. Ransomware menjadi salah satu ancaman utama dalam keamanan komputer dan sering kali menyebabkan kerugian finansial dan operasional yang signifikan. Kedua, serangan zero day. Serangan keamanan yang terjadi pada sebuah program atau sistem komputer melalui kerentanan yang belum diketahui atau diungkapkan pada pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Serangan zero day bermanfaat mencela keamanan yang belum diketahui oleh pengembangan perangkat lunak vendor. Serangan ini seringkali dilakukan oleh penyerangan yang memiliki pengetahuan teknisi yang mendalam tentang kerentangan program tersebut. Mereka dapat menggunakan celah untuk mengakses atau mengendalikan sistem yang rentan, mencuri data sensitif, dan menyalakan kode berbahaya. Ketiga, serangan rangkaian pasokan atau yang disebut supply chain attacks. Jenis serangan komputer di mana menyerang memanfaatkan kerentanan atau celah keamanan dalam rantai pasokan sesuatu program atau sistem untuk menyusup perangkat lunak berbahaya atau komputer yang tidak sah. Serangan ini bertujuan untuk mencapai akses tidak sah ke sistem. Target dan sering sulit diprediksi karena sasaran utamanya adalah bagian yang terpercaya di dalam rantai pasokan. Yang keempat, serangan melalui Internet of Things atau disebut IoT, merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengeksplorasikan kelemahan dalam perangkat IoT berhubungan ke internet. Program keamanan IoT melibatkan perlindungan terhadap serangan semacam itu. Kelima itu ada ancaman insider, merujuk pada ancaman yang berasal dari individu yang memiliki akses legal atau sah ke sistem. Ada berbagai sumber daya yang dilindungi. Ini termasuk karyawan, kontraktor, atau pihak lain yang secara legal memiliki hak akses sistem atau data yang terkait dengan organisasi. Ancaman insider dianggap berpotensi lebih berbahaya daripada ancaman di luar. Karena individu yang sudah memiliki akses sistem memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih dalam tentang infrastruktur dan kebijakan keamanan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzia. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah meningkatkan program security. Yang pertama, melakukan analisis resiko. Analisis risiko membantu organisasi untuk memahami dan mengelola risiko dengan cara yang efektif. Ini memungkinkan pengolahan keamanan yang proaktif, identifikasi prioritas, dan alokasi sumber daya yang tepat untuk melindungi aset dan menjaga kelangsungan bisnis. Yang kedua, menggunakan protokol keamanan yang tepat. Sangat penting untuk melindungi data dan sistem dari serangan serta memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang ketiga, melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa sistem atau program tersebut dapat beroperasi dengan benar dan sesuai dengan persyaratan keamanan yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa verifikasi dan validasi adalah proses yang saling melengkapi dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Verifikasi memastikan bahwa program dibangun dengan benar,
Sementara validasi memastikan bahwa program tersebut bekerja dengan benar dan dapat melindungi sistem dari ancaman keamanan. Dengan melakukan kedua proses ini, keselamatan dan keamanan sistem dapat ditingkatkan dan risiko keamanan dapat ditangani dengan baik. Yang keempat, melakukan patching dan update secara teratur untuk menjaga keamanan sistem dan melindungi dari kerentanan yang diketahui atau ditentukan. Penting untuk memiliki kebijakan patching dan update, menerapkan prinsip keamanan pada kode program. Menerapkan prinsip keamanan pada kode program merupakan langkah penting dalam mengembangkan perangkat lunak yang aman. Ini bertujuan untuk melindungi sistem dan data dari serangan atau pelanggaran keamanan. Yang keenam, melakukan pemantauan dan deteksi anomali. Proses pengawasan dan identifikasi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan dalam sistem komputer, jaringan, atau aplikasi. Tujuan dari pemantauan dari deteksi anomali adalah untuk melindungi sistem dari serangan atau kegiatan yang tidak sah, serta mendeteksi aktivitas yang tidak biasa yang mungkin merupakan indikasi adanya pelanggaran keamanan. Penting untuk dicatat bahwa pemantauan dan deteksi anomali hanya bagian dari strategi keamanan yang lebih luas. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.